Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Selalu sehat bukan? Untuk mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis ikan dan cara merawat ikan. Siapa tahu suatu saat adik-adik nanti akan bekerja di bidang perikanan. Tadi sudah kan ikan lele, ikan paus, apalagi banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan apa? Ikan paus. Tongkol. Ikan tongkol. Tongkol. Oh, tongkol. Ikan tongkol, udah. Habis sepedanya. Nah. Wah, ternyata Bapak Presiden suka ikan juga ya. Ya, karena ikan merupakan pendamping nasi terbaik. Selain rasanya enak, ikan juga mengandung protein, vitamin, mineral, dan rendah kalori. Ikan juga mengandung omega 3 yang dipercaya ampuh mencerdaskan otak. Jadi kalau adik-adik ingin cerdas otaknya harus rajin makan ikan. Adik-adik. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan tebak-tebakan nama-nama ikan. Pada ikan ini mempunyai misai atau kumis, yaitu berfungsi untuk mencari mangsanya dan juga untuk meraba dan mengecap. Jadi, walaupun di dasar kolam, ikan ini tetap bisa mencari mangsanya. Ikan apakah ini? Ya, benar, ikan lele. Ukurannya kecil, bentuknya imut, warnanya juga indah. Biasanya untuk aduan, ikan hias, dan juga ada yang liar. Ikan apakah itu? Ya, ikan cupang. Ikan ini mempunyai sisik yang berwarna merah keemasan, gerakannya lincah dan gesit, mempunyai bentuk badan yang gendut. Ayo, ikan apa? Ya, ikan mas. Persebaran ikan ini ada di Afrika dan Indonesia. Pertama kali ditemukan di daerah Blitar, Jawa Timur. Nama ikan ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Apakah nama ikan ini? Ya, mujair. Ikan cantik yang berasal dari Jepang ini biasa dijadikan ikan hias, dipelihara di kolam ataupun akuarium. Nah, pasti adik-adik sudah paham ikan ini. Ya, ikan ini mempunyai tubuh pipih dan kulit yang keras. Di tubuhnya itu terdapat bintik-bintik dan totol hitam yang berguna untuk berkamuflase. Ikan apa ayo? Ya, ikan sapu-sapu. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Ikan ini adalah salah satu jenis hewan yang sering dijadikan peliharaan di rumah. Alasannya sangat sederhana, yaitu ikan ini tidak memerlukan perawatan ekstra dan biaya yang besar dalam pembudidayaannya, berbeda dengan pemeliharaan kucing ataupun anjing. Mereka perlu merawat khusus seperti suntik, vaksin agar tidak adanya virus penyakit yang menyebar. Selain itu, masih banyak keuntungan yang didapat dari memelihara ikan ini di rumah. Ayo, ikan apa namanya? Ya, ikan koki. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Hewan ini digolongkan sebagai mamalia karena dia menyusui anaknya, nafas dengan paru-paru, dan juga mempunyai rambut. Pasti kalian sudah tidak asing lagi namanya. Ya, paus.
Pasti semua tahu hewan ini. Ya, ikan hiu. Fakta menarik tentang ikan hiu, hiu bukanlah termasuk mamalia. Istilah mamalia sendiri berasal dari Mammaligales atau kelenjar mamae. Nah, hiu sendiri rupanya bukan merupakan kelompok hewan mamalia. Hiu termasuk ke dalam kelompok ikan atau lebih tepatnya ikan bertulang rawan. Hiu sering dikira mamalia karena ia melahirkan anaknya. Selain itu, ukurannya juga besar seperti paus. Nah, kalau paus, ia termasuk mamalia karena memberi susu untuk anaknya, yaitu melalui kelenjar mamae. Selain karena tidak memiliki kelenjar mamae, hiu juga merupakan hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin adalah hewan suhu tubuhnya bergantung pada kondisi lingkungannya. Jadi, suhu tubuh hiu diatur oleh perairan sekitarnya. Sedangkan mamalia merupakan hewan berdarah panas. Suhu tubuh mamalia akan tetap sama meskipun kondisi lingkungan di sekitarnya berubah. Kemudian, mamalia memiliki rambut atau bulu di permukaan kulitnya. Bahkan paus juga punya rambut tipis dan kecil. Sedangkan hiu memiliki sisik di tubuhnya yang membantunya untuk berenang. Jadi, meski seekor hewan melahirkan, belum tentu ia mamalia. Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki tubuh kencang dan ramping yang memungkinkan mereka berenang dengan sangat cepat. Ada lebih dari 30 spesies dan sebagian besar memiliki warna kulit abu-abu yang terkenal. Tetapi ada beberapa spesies yang memiliki garis-garis hitam, bintik-bintik, atau pola warna unik. Ciri khas lumba-lumba adalah tidak memiliki rambut, membedakan mereka dari kebanyakan mamalia lainnya. Mereka masih dianggap mamalia karena menghirup udara, berdarah panas, dan melahirkan anaknya. Adik-adik, setelah kita mengamati jenis-jenis ikan, marilah kita mengamati gambar berikut ini. Ya, apa yang dilakukan Benny? Di situ bisa dilihat ada 4 gambar. Dari keempat gambar tersebut, kita bisa membuat suatu cerita. Ayo bersama-sama kita buat cerita berdasarkan gambar tersebut. Gambar yang pertama, apa adik-adik? Ya, Benny membeli ikan di toko ikan. Kemudian gambar yang kedua adalah, ada yang tahu? Ya, gambar yang kedua adalah Benny memelihara ikannya di akuarium rumahnya. Gambar yang ketiga apa adik-adik? Ya, Benny memberi makan ikan setiap hari. Dilanjutkan gambar yang keempat. Apa adik-adik? Ya, gambar yang keempat adalah Benny membersihkan akuarium setiap hari. Untuk apa? Ya, untuk menjaga kesehatan ikan agar tetap sehat dan terawat. Nah, dari penjelasan tadi, adik-adik bisa membuat cerita dari keempat gambar tersebut dengan baik. Selamat mengerjakan. Untuk tugas hari ini, silakan adik-adik perhatikan tabel kata-kata yang ada pada layar. Kemudian carilah 8 kata nama ikan yang tertera pada tabel tersebut. Selamat mengerjakan. Adik-adik, berapa nama ikan yang bisa kalian temukan? Pasti sudah ketemu semua. Tahukah kalian apakah panggilan bagi orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai.
Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan-ikan besar saja yang bisa tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut biasanya menggunakan bahan peledak atau bahkan pukat harimau. Bahan peledak dan pukat harimau biasanya akan merusak terumbu karang dan juga akan menangkap hewan-hewan kecil yang ada di laut. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja itu adalah salah satu bentuk menyayangi hewan laut dan melestarikan makhluk hidup yang ada di dunia. Dari penjelasan tadi, silakan adik-adik sebut dan jelaskan nama, profesi, dan pekerjaannya. Kemudian, kirim tugas kalian ke Bapak dan Ibu Guru. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.